Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Citra Lestari dari kelas 1C dengan nomor NIM 240701601115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis Freud, teori kognitif Piaget, dan ayat tentang pentingnya berpikir menggunakan akal dalam Islam yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78. Yang pertama ada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Bicara mengenai teori psikoanalisis, artinya kita harus mengenal Sigmund Freud. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Psikolog asal Austria ini lahir pada 6 Mei 1856, wafat pada usia 83 tahun pada 23 September 1939. Berikutnya kita akan membahas apa itu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Jadi pada teori ini dapat mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang dapat berkembang ketika terjadi konflik dari aspek psikologis dalam diri yang pada umumnya dapat terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian ada struktur kepribadian menurut Freud. Yang pertama ada id, berasal dari bahasa Latin yang artinya es. Kepribadian ini disebut sebagai kepribadian bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Lebih sederhananya, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Yang kedua ada ego. Terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Artinya, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas, tidak hanya dirinya sendiri. Yang ketiga ada superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya dengan moral dan nilai kehidupan. Superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan ego. Ia menjadi sinyal yang dikirimkan aspek ide serta motivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Kemudian, fase dalam perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian seseorang mengalami perkembangan dalam 3 tahapan fase, yaitu yang pertama fase infantil. Tahapan ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 5 tahun. Pada usia ini, Freud mengklasifikasikan fase infantil menjadi 3 fase lagi, yaitu A. Fase oral. Pada usia 0 sampai 1 tahun, seseorang akan mendapat kesenangannya melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya. Contohnya, aktivitas makan, minum, dan menghisap jari. Freud mengemukakan pada fase ini bahwa personaliti anak yang berlebihan mendapat kepuasan oral pada fase ini akan tumbuh menjadi seseorang yang gemar menimbun harta atau ilmu, dan gampang percaya terhadap orang lain. Sebaliknya, jika anak tidak puas terhadap kebutuhan oral ini, mereka akan menjadi pribadi yang rakus dan tidak pernah puas. Mereka juga dikenal sebagai pendebat dan bersikap sarkas. B. Fase anal pada usia 1-3 tahun. Pada fase ini, kesenangan bayi didapat dari aktivitas buang air besar, yang menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman pada saluran pencernaannya. C. Fase falik pada usia 3-5 tahun. Freud memberikan pandangan bahwa pada fase ini seseorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contoh paling sederhana yang khas adalah seseorang akan mulai menyukai lawan jenisnya. Anak yang selama ini memandang ibu sebagai sumber cintanya dan beranggapan bahwa ayah adalah saingannya. Yang kedua ada fase laten pada usia 5-12 tahun. Fase ini dikenal juga dengan fase pubertas. Yang menjadi ciri khas fase ini adalah seseorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Ketiga, fase genial pada usia 12 tahun hingga dewasa. Tahapan lanjutan ini, seseorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya keikutsertaan pada sebuah komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan mencari karir. Orientasi hidup seseorang tersebut pun mulai mengalami perubahan menjadi sosialis dan realistis. Berikutnya kita akan membahas teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Psikolog asal Swiss ini lahir pada 9 Agustus 1896, wafat pada 16 September 1980. Teori kognitifnya membahas bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka, seperti yang dijelaskan pada jurnal Jean Piaget. Jurnal ini membahas teori perkembangan kognitif yang menguraikan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama.
yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Next, ada tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Anak-anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka akan mengembangkan pemahaman tentang objek melalui interaksi langsung, seperti menggigit dan memanipulasi benda. Yang kedua, ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol-simbol untuk menggambarkan objek dan peristiwa. Mereka saling menunjukkan egosentrisme, yaitu fokus pada diri sendiri. Kesulitan dalam melihat perspektif orang lain, kemampuan berpikir mereka masih bersifat intuitif dan belum sepenuhnya logis. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Anak-anak mulai berpikir secara logis mengenai objek dan peristiwa konkret. Mereka dapat memahami konsep konservasi, yaitu bahwa jumlah benda tetap sama meskipun bentuknya berubah. Pemikiran mereka lebih terstruktur dan sistematis dalam konteks situasi nyata. Yang keempat, ada tahap operasional formal pada usia 11 tahun sampai ke atas. Anak-anak dapat berpikir abstrak dan hipotesis. Mereka mampu merumuskan masalah secara sistematis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi. Kemampuan untuk berpikir tentang konsep-konsep yang tidak nyata dan melakukan deduksi logis. Teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan pembelajaran kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak. Misalnya dalam memilih cara penyampaian materi bagi siswa yang sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh anak. Berikutnya, ayat tentang pentingnya berpikir menggunakan akal dalam Islam yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim, sehingga mencapai kesempurnaan. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah, segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya, mempertahankan hidupnya, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan perantara akal dan indera, pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semua itu merupakan rahmat dan anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, seharusnya lah mereka bersyukur kepadanya, baik dengan cara beringat pada keesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain maupun dengan mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepadanya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.